Shalom, kita kembali melanjutkan eksposisi kitab imamat kita. Satu hari, satu ayat, dan kita sudah di ayat ke-11. Imamat pasal 1 ayat 11. Haruslah ia menyembelih pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kalau kemarin di video sebelumnya di ayat 10, Bapak Ibu Saudara rekan-rekan bisa lihat ini adalah pengulangan dari ayat ketiga di atas ya. Jadi hanya beda korban bakarannya. Kalau dari ayat 3 itu tentang lembu jantan. Lalu di ayat 10 dan 11 itu tentang kambing dan domba ya. Selebihnya sama semua pengulangannya ya. Jadi kalau di ayat 3 di atas, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela, sama seperti ayat 10 yang sudah dibahas di video sebelumnya. Lalu di ayat 3, ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan. Nah, coba kita perhatikan di ayat 11 ini kalimat awalnya. Ia harus menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Nah, ini yang menjadi kalimat awal di ayat 11 ini. Ya. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara. Berarti yang beda apa? Di ayat 11 ini ada sisi mezbah sebelah utara yang tidak dijelaskan di ayat ketiga ataupun di ayat keempat di atas. Kalau soal kalimatnya sama, tidak bercela jantan, hanya beda hewan. Kalau ayat 3 tentang lembu jantan, ayat 10 dan 11 ini tentang kambing atau domba. Tapi kalau di ayat 3 dikatakan ia harus membawanya ke kemah pertemuan, ya. Berarti, apa maksud sisi sebelah utara, Bapak Ibu Saudara? Para penafsir tetap berkeyakinan ini maksudnya tetap menunjuk kepada kemah pertemuan. Ya. Mungkin sisi utara adalah sisi yang paling besar daerahnya yang akan digunakan untuk menyembelih korban. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat denah dari tabernakel yang sudah saya tampilkan di ayat-ayat di atas, kita akan lihat bahwa mungkin sisi utara adalah yang paling luas sehingga bisa digunakan untuk menyembelih korban, ya, menyembelih kambing domba. Maka dikatakan tadi di kalimat awalnya di ayat ini, haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Jadi jelas ini memang maksud menunjuk kepada kemah pertemuan. Tapi sebelah utara itu hanya sebagai penunjuk tempat spesifik di pelataran kemah pertemuan. Jadi tidak berbeda dengan saat menyembelih lembu jantan di ayat 3. Tidak mungkin berbeda. Jadi lembu jantan sisi selatan, sedangkan kambing domba sisi utara tidak. Jadi sisi utara itu tetap kepada kemah pertemuan, hanya menunjukkan tempat yang spesifik dan mungkin itu lahan yang lebih luas untuk menyembelih korban bakaran. Kalau kita lihat kalimat selanjutnya. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Ya. Kalau ini sama, dan mungkin Bapak Ibu Saudara rekan-rekan yang sudah mengikuti akan tahu. Lalu haruslah anak-anak Harun, berarti pekerjaan ini dilakukan semua oleh imam, ya, yaitu anak-anak Harun yang ditunjuk. Yang kita tahu nanti di kitab imamat anak-anak Harun mempersembahkan api asing dan mereka akan terkena murka Allah. Lalu haruslah anak-anak Harun imam itu menyiramkan darahnya, ya, pada mezbah sekelilingnya. Ini sama dengan ayat kelima, ya, sebelumnya.
Sama. Tidak ada beda. Kalimatnya di ayat kelima, kemudian haruslah ia, yaitu imam anak Harun, menyembelih lembu. Ya, di ayat 5 lembu, sedangkan ini kambing atau domba. Di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu pertemuan. Jadi sama persis. Ya, sama. Jadi tidak ada perbedaan bagaimana cara mengorbankan lembu jantan ataupun kambing domba, ya. Darah, ya. Lagi-lagi saya tulis ini, Bapak Ibu Saudara bisa lihat penjelasan di video ayat kelima, ya. Harus ada darah tertumpah sebagai pendamaian dengan Allah. Nah, ini yang penting, ya, harus ada darah tertumpah. Dan harus imam, anak-anak Harun yang menyiramkannya di sekitar mezbah yang kudus. Kenapa? Karena imam dikuduskan untuk melakukan pekerjaan kudus di tempat yang kudus. Ya, kita harus tahu kemah pertemuan itu holy, ya. Presence of God. Jadi kitab imamat ini, Bapak Ibu Saudara, ini intinya adalah holiness, tentang kekudusan. Makanya menjadi imam yang diatur tidak boleh sembarangan. Itu yang menyebabkan nanti anak Harun mati dibunuh oleh Allah karena mereka melanggar kekudusan mereka sendiri. Aplikasinya tentu sama saja dengan ayat 3-5 di atas, yaitu tentang darah Kristus, ya, sebagai penebusan. Harus ada darah yang tertumpah, darah Kristus, ya. Jadi Kristus adalah imam yang memberikan dirinya sendiri sebagai korban persembahan kepada Allah. Ini dia. Dia sebagai imam yang masuk sekali untuk selamanya ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan dirinya menebus dosa. Dan yang paling penting, darah harus tertumpah. Ini maksudnya Bapak Saudara. Di ayat 3-5 saya sudah jelaskan, anugerah Allah memberikan kita keselamatan sudah terjadi kitab Kejadian saat Adam dan Hawa berbuat dosa, diberikan pakaian dari kulit binatang, yang artinya ada binatang yang disembelih karena dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Dan itu berkelanjutan menjadi turun-temurun tradisi orang Israel sampai Kristus yang menggenapinya sebagai korban domba yang tak bercacat celah. Ini dia Bapak Ibu Saudara, ayat 11 yang saya rasa ini pengulangan, hanya beda hewan saja. Kalau itu tadi lembu jantan dan ini kambing domba. Yang dimana di ayat 10 kita sudah bahas kenapa berbeda hewannya. Ini Allah melihat perekonomian penduduknya. Karena lembu biasanya lebih mahal daripada kambing atau domba. Ini yang bisa kita lihat di ayat 11. Haruslah yang menyembelih pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kita akan melanjutkan di ayat ke-12, tetap dalam eksposisi imamat, 1 hari 1 ayat.